Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang mempelajari bahasa Inggris menggunakan prinsip 3 sifat ilmu. Tiga sifat ilmu itu sendiri saya dapatkan dari buku ini, karangan dari Buya Hamka berjudul Tasawuf Modern. Adapun sifat ilmu pertama yang saya temukan dari buku itu adalah makrifat, yang artinya tahu dulu. Artinya tahu apa? Kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Bahwasanya bahasa Inggris itu adalah bahasa penelitian terbaru. Jadi kalau ada penelitian terbaru, diterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Bahwa banyak sekali penulis-penulis terkenal yang menulis dalam bahasa Inggris. Tapi kan ada terjemahannya, Pak. Memang. Tapi kita harus nunggu beberapa tahun kemudian supaya itu diterjemahkan. Nah, artinya kita sudah ketinggalan informasi. Itulah kenapa bahasa Inggris disebut sebagai bahasa internasional. Jadi kita tahu dulu yang pertama, bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional dan penting untuk dipelajari. Sifat ilmu yang kedua adalah dirayat atau mengalami. Coba diingat-ingat masa-masa di mana saat kita belajar naik sepeda motor gitu. Kita kan mungkin waktu itu langsung naik motor gitu ya, terus langsung tarik gas, kemudian jalan, langsung ngerem dan oper gigi dan lain sebagainya. Lalu kita juga mungkin dibantui oleh teman kita di belakang yang menahan keseimbangan atau kakinya turun buat menyeimbangkan motor kita gitu. Nah, itu saat kita belajar sepeda motor. Bayangkan kalau kita belajar sepeda motor dengan cara anak-anak di sini ada bagian rantai, di sini ada stang motor, kemudian di sini nanti ada remnya, ada lampunya, ada stangnya, ada koplingnya. Yang nanti kalau kalian lepaskan kopling itu, sepeda motornya akan jalan. Kemudian di sini juga ada remnya dan ada juga rantainya yang digunakan untuk menarik gearnya supaya ban motornya itu berputar. Jadi kalau kalian tarik gasnya, maka sepeda motornya akan jalan. Nah, kalau gitu sekarang tugasnya silahkan bikin makalah tentang sejarah sepeda motor, kemudian cara mengoperasikannya, kemudian cara merawatnya, ya. Kalau nilai kalian A, maka kalian langsung bisa naik sepeda motor. Apakah begitu cara belajar sepeda motor? Tidak, bukan? Nah, makanya kita harus, yang kedua, habis kita tahu, kita mengalami. Di dalam bahasa Inggris pun juga sama. Kita pun juga harus lebih sering mengalami aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa juga orang yang main game, orang yang dengar lagu, orang yang nonton film bahasa Inggris, itu bisa lebih cepat belajarnya. Kenapa? Karena mereka mengalami dulu. Kalau misalnya kita masih pemula, ya kita membaca kalimat-kalimat yang singkat gitu, supaya kita bisa tahu artinya dulu, tahu maknanya, menerima dulu. Setelah kita menerima, kita mencoba untuk memberi. Artinya apa? Kita mengkomunikasikan bahasa Inggris. Dengan cara apa? Ya kita bisa mempelajari ujaran-ujaran yang singkat-singkat dulu. Misalnya seperti I want to, atau I would like to, I would love to, can you, bla bla bla. Nah, itu kan kita juga mengalami bahasa Inggris namanya. Saya ingat sekali dulu waktu SMP, guru saya selalu menyuruh kami untuk ngomong bahasa Inggris, mempraktekkan bahasa Inggris. Saya ingat sekali, padahal saya nggak ngerti grammar sama sekali waktu itu. Jadi pertama, bukan belajar grammar dulu, tapi mengalami dulu. Yaitu kita menerima, yaitu kita membaca, mendengarkan, kemudian kita mempelajari ujaran-ujaran singkatnya dulu saja. Ini sama seperti yang baru saya temukan tahun lalu, dikatakan oleh seorang konten kreator. Dia bilang, jangan jadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran, tapi jadikanlah bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Boom, meledak ya. Nah, ini juga baru bagi saya, baru tahun lalu ya. Jadi kalau bisa pelajaran bahasa Inggris tuh kita praktekin gitu.
Nah, jadi jangan heran kenapa gurunya kok belum ngasih grammar, belum ngasih auxiliary dan sebagainya. Nah, mungkin gurunya pengen kalian praktekin dulu gitu, ujaran-ujaran yang singkat dan lain sebagainya. Nah, lalu sifat ilmu yang terakhir adalah yakin. Setelah kita mengetahui, kita mencoba, kemudian kita yakin. Yakin di sini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ilmu yakin. Yaitu keyakinan yang didapat setelah memperoleh teori yang cukup. Misalnya kemarin kita pas mengalami itu kebanyakan ngomong thanks you, yang sebenarnya itu salah ya, tapi kita sudah baca teorinya nih. Oh, yang benar itu thank you. Disitulah kita mulai yakin. Dan itu adalah tahap pertama dari yakin. Yakin yang kedua itu ada hakul yakin. Ini didapatkan setelah kita mencoba teori itu. Seiring berjalannya waktu, ada lagi yang namanya ainul yakin atau keyakinan yang sesungguhnya. Bahwasanya kita sudah mempraktekkan teori itu, kita praktekkan ke native speaker, kita praktekkan ke teman kita, maka dia menjawab gitu. Maka native speaker itu menjawab kita, orang bule itu menjawab kita, maka kita semakin yakin bahwa bahasa Inggris itu sudah kita pelajari dan kita kuasai. Makanya manfaatkan benar-benar guru kalian untuk bertanya tentang teori, tentang apapun yang ingin kalian tahu. Baik, sekian dari saya. Semoga kita belajar sesuatu hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.